Jadi mereka itu tengah malam itu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, mereka mencoba mencari arti dan maknanya dari apa yang mereka baca itu. Itulah sebabnya kenapa banyak ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang menemukan teori-teori baru. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Iya, kan banyak teknologi baru ditemukan dari Al-Quran toh. Banyak banget. Sama karena wong desa wae tau ora tau ngerti ku. Lah iya, saking banyaknya enggak kehitung. Akhirnya ini dicontoh, ditiru oleh Presiden B.J. Habibie yang waktu itu menjadi mahasiswa di Jerman itu. Dia tengah malam bangun, baca Al-Quran, mandi baca Al-Quran. Kemudian dia cari tahu arti dari apa yang dia baca itu. Setiap malam begitu. Setelah B.J. Habibie melaksanakan itu, maka B.J. Habibie menduduki peringkat pertama di kuliah. Wah, pinter lah teman. Ini bisa sampai lakukan tiap malam bangun. Ya, kayak Mbak Ani radhiyallahu anha. Ada Mbak Ani enggak? Oh, pulang. Mbak Ani Maghfirah radhiyallahu anha. Mbak Ani itu kalau malam kan sering enggak tidur. Ya, baca kitab, baca buku, belajar. Jadi saat teman-teman yang ngaji, dia ngaji tapi tidur di kelas. Nanti malam waktu yang lain tertidur, dia ngaji. Ya dampaknya kalau subuh kan sering tak siram tau dulu. Kurujuki. Ya enggak apa-apa. Kalau memilih untuk belajar di malam hari dan tidur di jam ngaji enggak apa-apa. Yang penting siap untuk disiram. Ya siraman rohani penyegaran enggak apa-apa. Ini rahasianya orang-orang. Ternyata begini, di dalam kitab Maulid Diba itu yang kita baca itu, pada rawi pertama dijelaskan nih, yang zilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin faunilahul maqam. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam turun ke langit-langitnya dunia. Saya nggak tahu ya turunnya dari mana, itu apa dari arsy atau dari mana. Tapi setiap malam itu Allah, ketika semua orang tertidur, Allah itu kemudian melakukan pengamatan khusus. Manakah hamba-hambaku yang malam ini terbangun? Jauh istighfar, jauh mobil, jauh duit, jauh pangkat, jauh bujune, karena dia minta gitu loh. Jauh pinter santri-santri, jauh ento ilmu manfaat, jauh dikei masa depan sing cerah. Fauni lagul matolib, maka akan kuberikan padanya apa-apa yang dia minta. Mana bengi aja turu terus, lek bengi tangi. Kalau para ulama, para sufi itu malam beribadah. Kalau kita para santri surah kelas ibadah. Dewi sholat biar khusyuk loh. Dewi sholat orang khusyuk. Yang terbaik apa bagi santri? Kalau malam bangun baca pelajarannya itu, pasti semenakan jadi orang cerdas. Tak jamin jadi profesor. Iya, penting kuliah loh ya. Kalau orang kuliah berbeda dengan dapur ya profesor perbrambangan, Mbak Durot, Mbak Tati, mbak-mbak yang lain. Jadi kalau malam bangun, apa yang dilakukan? Belajar. Ya sholat api, sholat bagus, sholat sunat tahajud atau hajat 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. Lebih bagus belajar di usia ini daripada sampean kuat ibadahnya tapi ora gelem sinau. Paham? Akeh iki ibadah bendina sholat sunnah, sholat duha 8 rakaat. Kalau malam sholat tahajud 4 rakaat tapi ora gelem sinau dadi wong goblok. Ya ora? Iya. Pasti nggak bisa jadi orang pinter lah. Kita itu bukan anaknya kiai kok. Mas Deni bapaknya kiai siapa? Kiai itu bapakmu. Udah bapak mau kerjaan nih? Hah? Ngarit. Jadi kan paling ya masa depan jadi wong ngarit kan. Iya. Kowe ora sah
bengi sholat tahajud orang sasinau ya. Sok bakal jadi tukang ngarit gampang gitu. Paling penak. Paham ya? Paham. Jadi kalau malam itu upayakan sempatkan untuk bangun, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang cerdas, dijadikan orang punya ilmu yang banyak, punya ilmu yang manfaat, jadikan orang yang hebat. Karena tidak ada suatu kaum yang dia menjadi orang yang hebat kecuali dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Iya. Lalu contoh Cina aja, Cina. Sekarang negara paling maju mana? Di Cina. Iya, uangnya paling banyak mana? Cina. Literasi tertinggi di dunia, Cina. Numerik tertinggi nomor 1 di dunia, Cina. Teknologi nomor 1 di dunia, Cina. Ekonomi paling maju, Cina. Semuanya Cina itu. Padahal orang Islam nih kono, bertitik ke orang Islam, bukan tokoh-tokohnya bukan. Rata-rata wong ateis tidak beragama. Ya toh? Ya ini sing Konghucu apa nih umat agama Buddha itu ya. Tapi nggak ada yang Muslim toh. Buktinya mereka jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang berperadaban maju. Sampai Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin, menuntutlah ilmu nek perlu sampai neng Cina. Berapa po? Lalu kan jauh kanjeng Nabi Muhammad SAW loh, bukan kata Pak Anto. Ya Rasulullah kan nggak mungkin berbohong. Kenapa dulu tuh Rasulullah nggak bilang begini ya? Utlubul ilma walau bi al-fatimiyah. Orang ngono ya. Tuntutlah ilmu walaupun kamu harus mondok di al-fatimiyah. Enggak apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau kamu harus sampai ke negara Cina. Karena Rasulullah tahu, Rasulullah ma'rifah, Rasulullah mengetahui bahwa Cina memiliki peradaban dalam banyak hal yang lebih maju daripada negara-negara lain. Paham? Kalau dalam budi pekerti orang Jawa ini nomor 1 di dunia. Orangnya sengalah, sopan santun, budi pekerti, akhlak itu luar biasa orang Jawa. Tapi kalau dalam bidang keilmuan kita kalah jauh dibandingkan orang-orang yang tidak Islam. Iya, makanya santri itu penting, perlu dadi wong pinter, penting dan perlu jadi orang pinter. Sinau, ngaji. Ya pokok sampean mondok kon ngaji. Lek akhlak Pak, akhlak itu wajib, nggak perlu dibahas. Santri itu akhlak harga nomor 1, harga mati. Orang oleh santri akhlak elek ora oleh. Kalau sampai-sampai mondok kok akhlakku bejat, ojo ngaku santri ngisi-ngisi. Ya ora? Sampai ada santri Al-Fatimiyah kok di luar akhlaknya tidak mencerminkan seorang santri, ojo ngaku dari santri Al-Fatimiyah. Ya, ngomong, kok akhlakmu ben pondok. Ya aku ben kok ditokni gara-gara akhlaknya elek. Gitu. Kalau Denny saya yakin akhlaknya bagus. Kalau sama saya nggak tahu sama yang lain. Jadi akhlak harga mati, nggak bisa ditawar. Tapi kalau keilmuan harus dikembangkan. La ilma illa bitta'allum. Tidak ada orang yang mendapatkan ilmu kecuali dia mau belajar dan belajar. Dan tidak ada orang yang belajar kecuali dia akan menjadi orang yang bakal pandai. Belajar pangkal. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man salla alaihi.